Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, sehat lahiriah dan sehat batiniah Ibu-ibu. Oh iya Ibu-ibu, masih ingat pelajaran kemarin yang kita belajar bersama kemarin di bulan lalu? Masih ingat Ibu-ibu apa yang kita bahas terakhir? Ayo, masih ingat apa lupa? Lupa Pak. Oke, lupa saya ingatkan, pelajaran yang lalu membahas tentang orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kita pembelajaran itu tujuannya adalah agar kita semua bisa mengaplikasikan kepada anak-anak kita, yang tujuannya agar anak-anak kita itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu Ibu. Oke Ibu, langsung saja kita ke materi pembelajaran hari ini, yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Oke, materi ini lebih menarik dari materi yang sebelumnya Ibu. Lebih sip, penasaran, makanya dengarkan dulu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini ada yang menjadi orang tua tunggal. Saya harap tidak usah berkecil hati, tetap semangat. Meskipun jenengan menjadi orang tua tunggal, tapi tidak ada alasan untuk tidak bersemangat mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu, harus tetap semangat. Meskipun sendirian menjadi orang tua tunggal, tetap harus semangat merawat anak menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, seorang ayah atau seorang bapak yang kita kenal tugasnya untuk mencari nafkah, dalam hal ini harus kita ikutkan, harus kita libatkan untuk mengasuh anak. Karena apa? Karena antara ibu dan bapak harus kompak, harus satu suara, harus satu komitmen dalam mengurus anak, seperti itu. Dari sini mungkin banyak pertanyaan yang muncul dari jenengan, tapi tahan saja dulu, nanti akan saya beri waktu bertanya jenengan. Jadi seperti itu. Jadi seorang ayah harus bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya, meluangkan bermain untuk anaknya, meluangkan waktu bermain sambil belajar untuk anak-anaknya, dan yang lain-lain. Banyak bermain, tidak harus di tempat-tempat wisata. Mengajak anak bermain tidak harus ke mall. Mengajak anak bermain tidak harus di kafe-kafe yang mewah-mewah itu. Kita bisa menyulap belakang rumah kita menjadi arena bermain untuk anak-anak kita yang menyenangkan. Kita bisa menyulap depan rumah kita menjadi arena bermain, tempat bermain untuk anak-anak kita yang menyenangkan. Tentunya bermain sambil belajar. Misalnya kita mengajak anak-anak kita bermain di belakang rumah yang keadaannya teduh sekali, banyak tumbuhan hijau, banyak hewan-hewan liar seperti burung dan lain-lain. Dari situ banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita mengenal berbagai macam warna. Di situ ada
daun yang kering warnanya kuning, di situ ada daun yang segar berwarna hijau. Nah, dari situ kita bisa bermain sambil mengajarkan warna ke anak. Nah, manfaatnya bagi anak-anak kita yang mungkin anak-anak kita yang kosakatanya masih terbatas, dengan kita mengajak bermain di belakang maka kita akan menambah kosakata anak-anak kita itu seperti itu. Itu bagian dari kecil manfaatnya. Masih banyak lagi. Misalnya kita menyulap halaman rumah menjadi taman bermain dan belajar. Misalnya di situ ada batu, ya ada sampah, kita ajarkan anak-anak kita memungut sampah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ kita dengan tidak sadar kita membiasakan terhadap anak-anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Dan masih banyak yang lagi. Dan ada lagi contohnya, misalnya kita membuat kita menyulap kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan bersama-sama. Contohnya seperti misalnya makan bersama lah, contoh yang gampang. Makan bersama, misalnya makan siang bersama. Kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana tata cara makan yang baik seperti apa. Kita contohkan ke anak-anak kita. Terutama seorang bapak harus mencontohkan sebelum makan harus berdoa dulu. Makan yang baik itu seperti apa, kita jelaskan pelan sambil mengajak bermain, mengajak interaksi yang menyenangkan seperti itu. Itu contoh. Kemudian masih ada lagi. Misalnya pada waktu mau tidur, disitulah seorang ayah yang inovatif harus bisa mengambil kesempatan. Anak merasa senang, hubungan emosional semakin erat dengan orang tua. Nah, tetapi si anak tidak sadar kalau sesungguhnya kita itu memberikan pelajaran ke dia, tetapi dengan cara yang menggembirakan seperti itu lebih efektif. Nah, masih banyak yang lainnya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi sangatlah penting sekali antara kekompakan seorang ibu dan ayah. Ketika ada peraturan, kesepakatan, ya peran ayah dan ibu harus kompak. Jadi anak itu akan meniru nanti, mencontoh kekompakan kita, kekompakan ayah dan ibu seperti itu. Oke Ibu, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Monggo silakan bertanya. Saya beri waktu. Sampun jelas napa dereng? Sudah Pak, sudah jelas. Berarti tidak ada yang bertanya nih ya? Iya. Oke. Jadi memang peran seorang ayah dalam mengasuh anak itu sangat penting sekali. Antara ibu dan ayah harus berkomitmen menjadi satu untuk menjadi tim yang kuat dan handal. Tentunya tim yang bisa memberi contoh kepada anak-anaknya. Karena sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi benar-benar harus kompak. Dari dua sisi kita bangun karakter anak. Dari situ kita harus yakin kalau kita membangun karakter anak dengan kompak,
maka pasti anak-anak kita akan menjadi bibit yang unggul, akan menjadi generasi bangsa yang handal, yang unggul dalam segala bidang begitu. Terutama anak-anak kita akan bisa mengharumkan nama baik keluarga dengan tindakan-tindakannya yang baik seperti itu. Oke Ibu-ibu, dari sini saya akhiri. Bila mana ada sedikit kata saya yang kurang enak di telinga ibu-ibu, yang menyentuh, yang bikin sakit hati ibu-ibu, mohon dimaafkan, karena segala kekurangan itu milik manusia dan segala kelebihan itu miliknya sang pencipta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.